Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Putra, NPM S1D 018015, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Pada video sebelumnya, kita telah menyiapkan data dan mengenal instruksi-instruksi yang ada pada aplikasi Azam. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Oke, baiklah. Untuk melakukan analisis ini, sebelumnya kita harus menyiapkan hipotesis. Hipotesis itu ada dua, yaitu deskriptif dan statistik. Oke, baiklah. Pada analisis regresi secara sederhana, di sini saya mencontohkan variabel X2, yaitu umur pohon. Jadi untuk hipotesis deskriptifnya, diduga variabel umur pohon berpengaruh terhadap total produksi tanaman karet. Untuk hipotesis statistiknya, jika terhitung kurang dari T-tabel atau lebih kecil dari T-tabel, terima H0 tolak H1. Artinya, variabel tidak berpengaruh terhadap total produksi tanaman karet. Dan yang kedua, jika nilai dari T hitung lebih besar dari T-tabel, maka tolak H0 terima 1, yang artinya variabel berpengaruh terhadap total produksi tanaman karet. Baiklah, pada contoh yang pertama ini, saya akan melakukan analisis regresi sederhana, di mana regresi sederhana ini akan menganalisis pengaruh salah satu variabel terhadap total produksi karet. Baiklah, langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Shazam. Oke, setelah kita buka, di sini disajikan dua layar, di mana ada layar Shazam dan layar editor. Kita buka layar editor. Di sini kita tulis instruksi-instruksi yang akan kita lakukan. Oke, baiklah. Di sini langsung saja kita tulis instruksinya. Oke, baiklah, setelah selesai seperti ini, kita cek terlebih dahulu integrasinya apakah sudah benar atau belum. Jika sudah, ini langsung saja kita klik run. Oke, di sini didapatkan hasil seperti ini. Jika datanya seperti ini berarti sudah benar. Di sini ada beta hat dan ada sterol. Untuk angka ini kita pindahkan saja langsung ke Excel. Oke, ini kita copy, Ctrl V. Ini langsung kita buka Excel. Sebelumnya kita buat keterangan dulu. Keterangan yang pertama itu beta, dan yang kedua standar error atau steror. Oke. Kita Ctrl V. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Oke, lanjut kita copy yang standar error. Oke. Baiklah, untuk menghitung atau mencari T hitung dari variabel X2 dan konstanta, kita harus masukkan ke rumus. Rumusnya itu sama dengan beta dibagi dengan standar error. Yang ini juga sama. Oke,
didapatkan bahwa T hitung dari variabel X2 yaitu sebesar min 1,27864. Untuk minnya ini kita abaikan, jadi untuk membandingkan dengan T tabel, minnya tidak usah digunakan. Jadi kita membandingkan hanya dengan nilai 1,27864. Oke, sebelumnya kita telah membuat hipotesis, yaitu dengan kriteria T hitung. Jika T hitung kurang dari T tabel atau nilai dari T hitung ini lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, variabel X2 ini tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi total produksi tanaman karet. Dan yang kedua, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya variabel ini itu mempengaruhi besarnya total produksi tanaman karet. Oke, maka selanjutnya setelah kita mendapatkan T hitung variabel ini, kita selanjutnya mencari T tabel. Kita buka dulu. Ini merupakan tabel T tabel. Oke, perhatikan di sini ada 2 tile dan 1 tile. Oke, di sini hipotesis deskriptif kita yaitu diduga variabel umur pohon berpengaruh terhadap jumlah produksi tanaman karet. Jika seperti ini, maka kita menggunakan yang bagian 2 tile test. Nah, di sini ada taraf signifikan atau signifikan level. Kita di sini pilih yang bagian 5%. Jadi kita fokus ke kolom yang ini. Oke, untuk degrees of freedom, tadi telah kita ketahui nilai DF yaitu sebesar 38. Jadi kita cari 38 di kolom ini, hasilnya sebesar 2,024. Jadi untuk T tabel itu sebesar 2,024. Ini tinggal kita copy, kita pindahkan ke sini. T tabelnya sebesar 2,024, sedangkan T hitung sebesar 1,27864. Artinya dapat dilihat untuk T tabel ini lebih besar daripada T hitung, yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Berarti untuk variabel umur pohon ini tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi tanaman karet. Oke, jika kita belum puas untuk mendapatkan hasil ini, bisa kita coba untuk variabel-variabel lainnya. Contohnya untuk variabel yang X3. Untuk mengetahui X3, ini tinggal kita ganti aja. Ini ganti dengan angka 3, X3. Untuk yang lainnya tidak perlu diganti. Oh, maaf. Kita menggantinya di editor. Ini diganti X3. Tinggal kita klik run. Ini dapatlah hasil. Beta H sebesar 0,99 sekian dan teror 0,144 sekian. Ini tinggal kita pindahkan Excel seperti tadi dan hitung seperti tadi. Selanjutnya kita melakukan analisis secara berganda. Untuk analisis secara berganda ini, kita menganalisis seluruh variabel. Jadi untuk di bagian editor, di sini di baris ke bagian 5, ini kita tulis semua variabel-variabelnya. Langsung kita klik run. Oke, sini muncul hasilnya. Ada beta H dan teror. Langsung kita copy semuanya.
Oke, baiklah. Setelah seperti ini, langsung kita hitung daya hitungnya. Nah, setelah kita dapat ini, langsung kita cari nilai dari tabel yang terlebih dahulu. Kita buka lagi. Caranya sama seperti tadi, 5%, dan kita perhatikan sebelumnya DF-nya sebesar 36. Jadi kita lihat di bagian 36. Ini DF-nya tabelnya sebesar 2,208. Kita besarkan. Oke, di sini kita lihat ini merupakan variabel X1, variabel X2, dan variabel X3. Ini luas lahan, umur pohon, dan juga jumlah pohon. Jadi kita bandingkan. Ini merupakan variabel luas lahan besar 2,553 sekian dan tabel sebesar 2,028. Artinya T hitung ini lebih besar dari tabel. Berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, maka variabel ini dapat dikatakan mempengaruhi jumlah dari atau total dari jumlah produksi tanaman karet. Sedangkan yang ini 1,84, sedangkan ini 2, yang berarti ini tidak berpengaruh. T hitung lebih kecil dari tabel, yang berarti H0 diterima dan tolak H1. Maka variabel ini tidak mempengaruhi hasil dari total produksi. Dan sedangkan variabel terakhir atau variabel yang ketiga tadi, yaitu jumlah pohon sebesar 2,35281, sedangkan T tabelnya sebesar 2,028, yang berarti T hitung ini lebih besar dari T tabel, terima H1 dan tolak H0. Maka variabel yang ketiga ini mempengaruhi total produksi. Oke, setelah ini langsung kita save saja. Ini hasil kita pada hari ini. Di video ini kita save aja di Excel di folder Econometrica. Oke, untuk namanya bebas ya. Oke, kita keluarkan saja. Hasil dari ini kita save. Kita pindahkan ke Word. Kita save. Saya save ke folder tadi, Econometrica, save. Oke, keluarkan. Dan ininya juga kita save. Kita klik save. Ini kita buat hasil regresi. Kita keluarkan, save. Oke, ini save lagi. Oke, jadi untuk variabel luas lahan dan variabel jumlah pohon yang berpengaruh terhadap jumlah produksi, ini menurut saya itu berpengaruh karena semakin banyak jumlah pohon ataupun semakin luas lahan, maka akan menghasilkan total produksi yang semakin tinggi. Contohnya, semakin luas lahan, maka pohon yang dapat ditanam itu semakin banyak, dan juga semakin banyak pohon, maka getah yang dihasilkan akan semakin banyak dan mengakibatkan total produksi akan meningkat atau semakin banyak juga. Sedangkan umur pohon ini tidak berpengaruh
Karena jika pohon tersebut semakin tua, lama-kelamaan itu getahnya akan habis atau berkurang. Maka dari itu, untuk variabel umur pohon ini tidak berpengaruh terhadap total produksi dari tanaman karet. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.